pendidikan. Sehingga yang awalnya pada zaman Pak Jokowi itu membuat satu Kementerian Ristek-Dikti, pendidikan tinggi dan riset itu satu. Tapi kemudian dengan periode yang baru ini sudah dimasukkan ulang menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu kemudian tetap LLDikti itu masih tetap, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi itu masih tetap. Oleh karena itu ketika mencermati apa yang ada dengan dokumen-dokumen yang ada terkait dengan status dan ijazah daripada saudara Hasyim Rahyaan, jelas bahwa klien kami tidak dalam posisi menuduh atau mengklaim atau memvonis. Di sini adalah cuman dugaan sementara, menduga bahwa ijazah palsu. Ada kemungkinan menduga karena kalau kita lihat berdasarkan fakta yang ada di ijazah, saudara-saudara, itu yang pertama dari tanggal, bahwa setiap ijazah itu pertama yang duluan keluar baru transkrip nilai. Tidak pernah ada transkrip nilai lebih duluan keluar baru ijazah. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap nama yayasan setiap nama lembaga penyelenggara atau perguruan tinggi yang ada di bawah yayasan, maka wajib hukumnya perguruan tinggi itu mencantumkan nama yayasan di atasnya. Tidak bisa tidak. Tapi ternyata nanti teman-teman wartawan silakan lihat, tidak ada cantumkan nama yayasan. Padahal yayasan Universitas Islam Az-Zahra itu berada pada yayasan Lentera Az-Zahra. Seharusnya dicantumkan di atas. Tapi kenapa ini tidak dicantumkan? Ini sesuatu yang patut diduga kebenarannya, keasliannya. Yang berikutnya saudara-saudara, kalau kita lihat berkaitan dengan nama Hasyim Rahyaan yang ada di ijazah dengan Hasyim Rahyaan yang ada di transkrip nilai itu berbeda. Pertanyaannya, Hasyim Rahyaan yang ada di ijazah ini siapa dan Hasyim Rahyaan yang ada di transkrip ini siapa? Sementara LLDikti membenarkan berdasarkan Forlabdikti. Forlabdikti pangkalan data setiap perguruan tinggi itu ada di Forlabdikti. Sehingga kita cek riwayat studi daripada setiap mahasiswa itu, yang tercatat itu adalah Hasyim Rahyaan. Hasyim Rahyaan yang ada di transkrip nilai, bukan Hasyim Rahyaan yang ada di ijazah. Itu. Yang berikutnya saudara-saudara, saya perlu juga menjelaskan bahwa kalau kita bicara terkait dengan soal ijazah, ya, yang namanya ijazah, Hasyim dalam konferensi pers, saudara terlapor menyampaikan bahwa LLDikti berdiri kapan? Kalau LLDikti berdiri kapan dan kalau sistem pendaftarannya sifat manual, kenapa nama terlapor Hasyim Rahyaan terada dalam Forlabdikti, yaitu pada data Universitas Az-Zahra? Itu pada tahun 2002 dan pada tahun 2003. Logika, saya 2 tahun tanda tangan ijazah. Saya tidak pernah temukan yang namanya kasus seperti ini. Ya. Sehingga logika hukum di mana orang yang baru kuliah tahun 2000, lalu tahun 99 kuliah 1 semester, dalam status diktinya itu jelas. Ini laporan dikti jelas bahwa status akhir mengundurkan diri pada tanggal 1 Agustus 2019, tapi ijazahnya keluar pada tahun 2004. Ini sesuatu yang sangat bertentangan